خاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan dari atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat mengambil kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu menimbulkan penyesalan bagi orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa ajautu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Penampilan ketiga Mbak Nabila, Dik Kinar, dan Mbak Dira yang akan membawakan hafalan surat Al-Fil.
Mbak Noan yang akan membawakan hafalan surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzi tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Penampilan kelima, Mbak Afiqah dan Mbak Sakela yang akan membawakan hafalan hadis keutamaan belajar Al-Quran. Keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Penampilan ke-6, Mbak Atiba, Mbak Yalfa, Mbak Mufi, dan Mbak Yulfa yang akan membawakan hafalan hadis menuntut ilmu. Hadis menuntut ilmu. Talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan penampilan santri bersama-sama. Acara selanjutnya adalah ramah tamah. Ibu-ibu, ajeng ibu-ibu yang belum pernah lihat saya bisa lihat, utamanya yang di luar kuren ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu RT Desa Turen RT 3 RW 5, Ibu Yuli. Yang saya hormati Ibu Wali Santri TPQ Sahabat Hijrah, dan yang sangat saya banggakan para santriwan santriwati TPQ Sahabat Hijrah. Ibu-ibu setuju kalau mereka semua adalah hebat semua? Masya Allah, mereka adalah generasi penerus kita, ibu-ibu. Mereka adalah membangun peradaban Islam selanjutnya setelah kita. Maka luar biasa sekali jika kita mulai mendidik generasi kecil ini dengan pemahaman Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, hudal lil muttaqin, sebagaimana terukir dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Maha suci Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia, cahaya, petunjuk membimbing kita menuju keselamatan dunia dan akhirat, di mana mengantarkan kita dari zaman gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang, sebagaimana terukir dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, linukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur.
Salawat serta salam senantiasa tercurah ke bawah risalah yang agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja kita berbangga hati menjadi umatnya beliau, dan tentu saja kita akan selalu menanti-nanti syafaat pertolongannya besok di yaumil akhir. Kira-kira ibu-ibu menanti pertolongannya syafaat Nabi Muhammad boten? Berbanggalah kita menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi yang bisa memberikan syafaat bagi umatnya jika umatnya itu selalu beritibat kepada beliau, selalu mengikuti sunnahnya beliau. Kelak ibu di padang mahsyar itu, saat matahari dekatkan ke atas kepala kita dalam sebuah hari sejengkal, panas napa mboten ibu? Panas sekali, bahwasanya dalam kondisi macam itu bahkan banyak sekali dalam kondisi kita yang berkeringat luar biasa sampai basah kuyup. Bahkan ada beberapa orang yang kita basah kuyup tenggelam karena keringatnya sendiri, bahkan ada yang tenggelam keringatnya sampai mata kaki, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, bahkan ada sampai tenggelam karena keringatnya sampai ke bahu. Begitu luar biasa dahsyatnya ketika kita berkumpul jadi satu di padang mahsyar. Kita dikumpulkan dari manusia pertama zaman Adam sampai manusia yang terakhir. Di saat itulah kita sangat membutuhkan syafaatnya Nabi Muhammad. Di antaranya umat-umatnya Nabi Muhammad itu yang mendapat syafaat adalah yang beritibat kepada mereka. Berbanggalah kita menjadi manusia-manusia pilihannya Nabi Muhammad yang mendapat syafaat. Kita bisa mampir ke telaganya beliau. Ibu-ibu perso telogo, kalau waduk itu adalah genangan air yang dibuat oleh manusia, tapi kalau telaga itu yang bersumber dari alam. Nabi Muhammad itu punya telaga yang namanya telaga Al-Kausar, yang luar biasa sekali. Mata airnya itu berasal dari mata air surga, yang rasanya itu lebih manis daripada madu, yang warna putihnya lebih putih daripada susu. Jika kita memang diberi kesempatan untuk bisa mampir ke telaga Al-Kausar tersebut, kita sudah disediakan berjejer-jejer gelas yang terbuat dari mutiara. Ibu makan dalam gelasnya terbuat dari apa? Gelas-gelas kaca aja, seperti judul lagu gelas-gelas kaca. Zaman panjenengan buatan bu lagu gelas-gelas kaca. Oke, kalau di rumah kita itu gelas-gelas kaca. Tetapi jika kita memang diridhoi oleh Allah, kita menjadi umat yang diberkahi, umat yang terpilih untuk bisa mampir ke telaga Kausar, kita dihidangkan dengan gelas dari mutiara. Dan ketika kita minum satu teguk saja, celebuk atau niku, tidak akan pernah haus selamanya. Mungkin kalau kita pagi bibar asah-asah, bibar umbah-umbah, atau niku haus nggih Bu, kita ngunjuk teh segelas, alhamdulillah luar biasa nikmatnya. Setelah itu kita gosok, ngepel, bersihin rumah, haus lagi, minum lagi. Setelah itu masak, nyuci piring, haus lagi. Itu kalau air yang ada di dunia kita minum. Tapi kalau air di telaga Kausar berbeda. Jika kita minum satu teguk saja, maka tidak akan pernah haus selamanya. Luar biasa sekali jika memang kita terpilih menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tersurah kepada sahabat dan sahabiyah dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga pula kita termasuk umat beliau yang selalu nguri-uri apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan. Untuk selanjutnya ibu-ibu, alhamdulillah saya bersyukur sekali pada sore kali ini saya bersemangat untuk merajut silaturahmi dengan panjenengan semua, bisa ta'aruf dengan panjenengan semua, bisa mengenal lebih dekat semua. Mungkin ada yang batin, jamaah anakku ini saya mulangi jare putri sekendi, utamanya yang di luar Turen. Alhamdulillah ibu, murid TPA atau santri TPA yang di sini itu tidak hanya dari Turen saja. Alhamdulillah ada yang dari Sitodadi. Namun kan ibu yang bahasa Sitodadi, ibu yang kunti ya. Oke, alhamdulillah. Ada yang ibu yang putranipun yang berasal dari Banjarsari. Oke, yang dari Tasitu. Alhamdulillah sugeng rawuh. Ada yang dari Sukosari. Oh iya, suwun nggih ibu atas kepercayaan. Dan terakhir lagi yang paling jauh lagi dari Sugian. Anak ibu dari Sugian. Oke. Ini beliau adalah ibunya Mbak Fatin, Bu Fitri. Bu Fitri itu ada rencang kula gidek, Bu. Rencang kula gidek wonten Macul ten Sukoharjo nggih Bu nggih. Nggih. Teman seperjuangan saya. Gidek wonten Sukoharjo. Alhamdulillah atas kepercayaan panjenengan semua semakin mencambuk hati saya untuk bahwasanya
anak-anak memang butuh belajar Al-Quran. Memang sejak kecil mereka harus dikenalkan Al-Quran. Langsung saja sedikit bercerita. Awal mulanya saya mengawali TPA, saya bawa ke rumah. Saya mengamati kondisi akhirat dulu. Pertama saya mengawali TPA ini adalah hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, kurang lebih 8 bulan yang lalu. Ibu-ibu kalau mundur ke belakang, flashback 8 bulan yang lalu itu pandemi nopo dereng? Sampun, niku gencar-gencare. Nah, efek dari pandemi pembelajaran dialihkan di rumah alias daring alias PJJ. Nggih napa nggih? PJJ ini kepanjangannya napa? Alah, pembelajaran jarak jauh. Jadi tugas yang di anak-anak itu disalurkan melalui HP, bisa berupa video, bisa berupa Google Form. Nah, dari peristiwa itu membuat anak-anak lebih akrab dengan HP, Bu. Ngamune ini lihat video dari guru ini ya bablas ke YouTube, kadang juga bablas ke game, ada juga bablas tiktokan, bahkan ada juga anak-anak sekarang itu yang fasih bergerak TikTok daripada fasih dengan gerakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentu saja saya juga sering melihat bahwasanya anak-anak itu yang khusyuk sekali duduk. Khusyuk sekali, ternyata kalau dilihat dia sedang bermain game dengan seru sekali. Ketika dipanggil, Dok, ini Dipendetke garam, tidak menjawab karena nembe asiknya. Ibu manggil lagi, Dok, tolong ibu dipendetke garam. Tesih mendel mawon. Ibunya suaranya naik 1 oktav, 1 level. Kalau betul nggak ngepek, masih bengok, tambah gitu. Dok, gitu. Panggil pendetnya garam. Dia menjawab, jawabannya dengan singkat. Begitu. Ada juga panggil sebutan yang singkat lagi. Dok, ibu diambil ke garam. Nah inilah gimana gamenya itu lebih seru-serunya, dia merasa asik, nggak mau meninggalkan. Nah fenomena semacam ini, kejadian semacam ini hampir terjadi di sekeliling saya, di sekeliling penjenengan, di sekeliling kita semua. Nggih napa mboten? Dan dari semacam itu saya harus mencari solusi. Bagaimana ya anak-anak ini bisa mengurangi dari gadgetnya, mengurangi dari pegang HP-nya. Iya benar, memang mereka melihat video pembelajaran dari guru, tetapi habis itu efeknya ternyata lebih banyak dampak buruknya dari dampak baiknya. Maka kita harus mencari solusi meminimalkan biar anak tidak kecanduan gadget atau HP. Caranya kita bisa mengetahui dari bakatnya anak. Mungkin ada anak-anak yang suka berolahraga, kita bisa ikutkan olahraga, mungkin voli ataupun basket, atau mungkin ada sekarang taekwondo, mungkin bisa ikut. Mungkin ada anak-anak yang hobinya membaca, kita bisa sediakan aneka macam buku yang menarik dengan gambar warna-warni. Atau mungkin ada anak yang hobinya menulis, kita bisa sediakan alat tulis untuk bisa di sana. Jadi kita bisa mengalihkan. Dan langkah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang membimbing kami dalam ketaatan beribadah. Allahu ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan ibu bapak kami dan guru-guru kami. Berikanlah keistiqomahan kepada mereka. Allahu ya Syakur, jadikanlah kami pribadi yang dermawan. Ringankan tangan kami untuk bersedekah, ringankan hati kami untuk menolong sesama. Jauhkanlah kami dari sifat kikir, pelit, dan bakhil. Allahu ya Karim, teguhkanlah hati kami kepada agamamu, mudahkanlah anggota tubuh kami untuk beribadah kepadamu. Allahu ya Sami, ya Bashir, mudahkanlah kami dalam jalan hijrah kami. Kuatkanlah iman kami dari fitnah dunia.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada berapa doorpressnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ibu. Nggih. Kesel mboten nggih Bu? Untuk menyemarakkan suasana saja. Jadi yang ngapunten, mungkin kalau dinilai dengan harga tidak seberapa, tapi bisa memberikan sedikit kemeriahan gitu nggih. Jadi untuk 3 penerima doorpress pertama, saya akan beri kesempatan kepada ibu-ibu dengan menjawab 3 pertanyaan. Tentu saja dengan wawasan tentang agama. Kalau wawasan tentang bumbu masakan jenengan jago semua Bu. Saya yang nggak bisa. Saya mau ngasih, coba ibu sebutkan bumbu sayur lodeh. Jenengan bisa nyebutin, saya nggak bisa ngoreksi. Bener apa? Saya sayur lodeh aja nggak bisa. Makan gitu. Jadi yang mudah aja gitu. Siap dereng Ibu? Nggih. Nanti yang bisa mungkin langsung tunjuk jari mawon nggih. Soalnya mudah sekali kok, mudah sekali. Anak-anak kalau tahu jawabannya ditahan dulu ya. Jangan kasih kode-kodean sama ibunya. Ya, jangan kode-kodean. Nanti saya kode ya Bu, nanti bagi hasil separuh-separuh progresnya. Oh, bukan begitu. Nggih, yang pertama. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Ya Ibu, tidak beri Ibu. Perkenalkan Ibu, wali santri dari santri siapa, alamatipun dalaman pundi, lanjut jawabannya apa? Assalamualaikum. Saya wali dari Mbak Alif dari Sukosari. Ya Mbak Alif. Oke. Apa Ibu? Jawabannya nama ibu dari Nabi Muhammad. Ibu dari Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ibu Siti Aminah. Ya ibu saja, nama ayahnya nggak usah. Oke. Lalu sama buatan Bu, ibunya nama ibu Nabi Muhammad adalah Siti Fatimah, Siti Aminah, leres? Oke, Sofi, benar Ibu. Monggo Ibu berkesempatan memilih 1 doorpress. Ngapunten, boleh pilih yang besar, boleh pilih yang kecil. Oke, Mbak Alif, minta tolong Mbak Alif sini milih 1 doorpress. Mbak Alif pilih yang mana? Mbak Alif ini asalnya dari Sukosari. Nggak apa-apa, cap-cip juga boleh. 1 aja. Saya besar ya nggak apa-apa. Nggak kuat ngangkat Bu, dibantu. Guys, suwun Ibu. Suwun mamanya Mbak Alif dari Sukosari. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kalau tadi nama ibunya Nabi Muhammad, sekarang nama ayahnya Nabi Muhammad. Sinten Ibu? Sinten? Ya Ibu yang belakang dulu. Ibu nanti yang pertanyaan ketiga. Sama budaknya. Ibunya siapa ini? Ibu siapa ini? Enggak, perkenalkan dengan wali santri atas nama santri siapa, alamatipun pundi? Saya Elo dari Sukosari, wali santri dari Kaisan dan Alka. Monggo Ibu jawabannya. Banyak Abdullah. Iya, ayah dari Nabi Muhammad adalah Abdullah. Benar Ibu? Oke, maka Ibu bisa dipilih. Oh, Mas Ihsan. Oke, terima kasih ke Ibu. Yang ketiga, siap ya Ibu? Tenang, gampang. Apa ya pertanyaannya? Kemudian, berapa jumlah ayat dari surat? Yuk, ya, dihitung sih, ngawaki sih. Berapa jumlah ayat dari surat Al-Fatihah? Jadi Ibu yang langsung yang ketiga tadi yang diberi kesempatan. Al-Fatihah jumlah ayatnya ada berapa? Kan
biasa nyinau nih putrane garap kurang aja so Bu. Ya kan kalau PJJ gayanya lagi. Sudah tahu jawabannya Bu? Perkenalkan Ibu atau siapa dari Ibu Punti. Berapa jumlah ayat surat Al-Fatihah? Monggo perkenalkan dulu. Saya Wali dari Jakarta. Dimana alamatnya? Keren. Dekat ya Bu, satu desa. Monggo, apa jawabannya jumlah ayat dari surat Al-Fatihah? Benar Ibu, 7? Ya, alhamdulillah benar. Monggo Ibu pilih sendiri atau Mbak? Siapa yang pilih? Oh, nggih. Yang mana? Ya pilih yang kecil boleh, ya pilih salah satu. Ya, terima kasih. Monggo Ibu. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu dengan tanpa menjawab. Minta tolong Ibu sampun pikantuk kados nek dandan. Ada yang belum dapat. Jika ditengok di bagian bawah kardus itu ada tulisan sahabat hijrah Bu. Siapa yang ada tulisannya sahabat hijrah Bu? Bisa langsung maju. Ya boleh maju. Mas Isan di bawah kardusnya ada tulisan sahabat hijrah. Oh ya, mana Bu? Ini ada. Oke, benar. Ada? Double, masya Allah. Ibu double lagi. Ya sini. Berbaris yang rapi. Perkenalkan satu persatu. Monggo. Ya. Monggo Ibu. Lagi tidak apa-apa ya. Warisan dari siapa alamatnya pun geser Ibu. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Putri. Wali dari Jakarta. Keren. Ya, lanjut Ibu. Assalamualaikum. Putri. Wali dari Jakarta. Mbak Sarah itu yang membawa acara itu Bu. Wali dari Mbak Adita dari Tuhan. Assalamualaikum. Nama saya Adi dari Pasya. Assalamualaikum, saya Eni dari Sukosari, wali dari Mbak Alif Khairun. Kesempatan yang saya ambil duluan adalah tadi karena ibunya Mbak Zalfa dan ibunya Mbak Alif kan sudah pernah dapat dopres. Jadi yang belum pernah, yang bertiga ini diberi kesempatan untuk mengambil lebih dulu. Ngaten. Monggo Ibu. Tuh. Oke. Jadi yang ngapunten tinggal sisa 2. Jadi ini sudah jadi rezekinya panjenengan. Nggih. Ngapunten nggih Ibu. Nggih. Yang ngapunten bisa berdiri untuk difoto. Mana tanggarnya? Maskernya dibuka boleh nggak? Hitung Bu. 1, 2, 3. Putri ikut enggak? Nanti nggak muat trennya. Nah, ini ikonnya TPG kan Putri. 1. Cari angle-nya supaya kelihatan langsung ya. Udah, 1, 2, 3. Udah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Terima kasih Ibu J. Alhamdulillah karena memang dopesnya sudah habis, maka acara pembagian dan sudah selesai. Waktu dan pas saya kembalikan ke pembawa acara.